Hai, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar semua informasi yang berasal dari kami mengenai perkoperasian, perpajakan, keuangan, manajemen, akuntansi, dan juga digitalisasi dapat teman-teman peroleh secara update. Kali ini kami akan membahas tentang laporan arus kas berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas privat. Nah, ini penggunaannya di tahun buku 2025. Artinya bahwa di 1 Januari 2025 kita sudah mulai mencatat menggunakan standar akuntansi ini. Dan tentu kebijakan akuntansi koperasi ini adanya di Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 2 tahun 2024. Nah, teman-teman semua, kita akan membahas, mengulas ini berdasarkan regulasi ini, sehingga diharapkan untuk mengetahui secara keseluruhan dapat membaca kembali Permenkop nomor 2 tahun 2024. Peraturan ini bisa di-download juga di jdih.kemenkop.ukm.go.id. Teman-teman ini diperoleh secara gratis dan bisa mempelajari, mendalami secara mendalam. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, bisa menulis di kolom komentar. Laporan arus kas, teman-teman semua, ini ada tiga, yaitu aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Nah, sedang untuk aktivitas operasi sendiri, ini adalah aktivitas utama dari usaha koperasi, dan ini tentu menghasilkan pendapatan. Atau juga ada aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi atau pendanaan. Sedangkan aktivitas investasi sendiri itu perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, ya, serta ada investasi lain yang memang tidak termasuk di kas dan setara kas. Lalu ada aktivitas pendanaan. Nah, bicara aktivitas pendanaan ini, aktivitas ini timbul dari perubahan dalam ukuran dan komposisi atas ekuitas atau modal dan juga pinjaman. Nah, ini adalah aktivitas pendanaan. Mari kita lihat di laporan arus kas. Nah, teman-teman, apa itu laporan arus kas atau biasa kita dengar cash flow statement? Menurut PSAK ini laporan arus kas sebagai salah satu yang harus dibuat per periode. Laporan arus kas juga merupakan laporan yang tentu berisikan atau menginformasikan mengenai pendapatan dan pengeluaran yang terjadi pada koperasi tersebut. Ada arus kas yang kalau misalnya dari kegiatan operasi itu teman-teman ini merupakan pemasukan dan pengeluaran koperasi. Contohnya kalau untuk arus kas kegiatan operasional ya, operasi cash flow ini. Nah, contohnya adalah mencakup penerimaan uang ya dari anggota atau koperasi lain atau juga pembayaran utang atau juga pembayaran gaji karyawan, pelunasan pajak dan lain-lain. Nanti kita bahas di akun-akun yang ada dalam laporan arus kas. Sedangkan fungsi dari laporan arus kas ini adalah untuk memprediksi cash flow ya arus kas pada periode berikutnya berdasarkan data saat ini, sehingga ini menjadi dasar pengambilan keputusan pengurus untuk meningkatkan kinerja karyawan. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa SAU bersih serta untuk mengukur keberhasilan koperasi tersebut, keberhasilan usaha koperasi tersebut. Laporan arus kas ini teman-teman dibuat tentu per periode akuntansi, baik itu bulanan, triwulan maupun tahunan. Nah, tentu ini berguna untuk mengetahui bagaimana usaha simpan pinjam atau usaha koperasi kita sekarang ini. Jadi ini adalah cerminan dari usaha. Sehingga cash flow ini menjadi penting untuk mengetahui usaha koperasi ini untuk masa mendatang. Ini adalah laporan arus kas, teman-teman. Mari kita lihat akun-akun atau rekening dalam laporan arus kas itu seperti apa saja.
Ini dari Permenkop nomor 2 tahun 2024 tadi ya, teman-teman, tentang kebijakan akuntansi. Lempiran ini ada di situ. Eh, kita contoh ini laporan arus kas koperasi atau USP ya, simpan pinjam ABC. Laporan arus kas ini berakhir misalnya 2021, 2021 dan 2022 ya. Kegiatan operasi. Nah, ini adalah rekening atau akun-akun dalam kegiatan operasi. Kegiatan operasi ya ini kegiatan utama ya yang mendatangkan pendapatan atau pemasukan. Ini penerimaan simpanan anggota ya dan koperasi lain. Jadi kalau misalnya penerimaan simpanan eh, dalam bentuk simpanan dalam bentuk modal pinjaman. Nah, ini di kegiatan operasi, teman-teman. Ini eh, bisa dilihat tidak dalam kurung karena ini uang masuk. Lalu ada penyaluran pinjaman kepada anggota. Jadi kalau pemberian pinjaman atau pembiayaan atau kredit kepada anggota atau juga kepada koperasi lain, nah ini uang keluar nih. Di sini adalah aktivitas, kegiatan aktivitas atau kegiatan operasional dari koperasi ini. Lalu akun yang berikut, rekening berikut adalah penerimaan dari pinjaman kepada anggota dan koperasi lain. Jadi kalau misalnya anggota membayar pokok pinjaman ya. Jadi ini di atas pinjam ya, di bawahnya itu bayar. Lalu penerimaan bunga. Jadi ada bunga dari pinjaman. Jadi ada angsuran pokok, angsuran bunga nih ada di sini. Jadi yang berikut adalah pembayaran bunga dari simpanan anggota. Jadi kalau kita menerima bunga, menerima simpanan kayak simpanan sukarela, simpanan lainnya yang dampak pada pemberian bunga. Nah, ini kita membayar di sini teman-teman bisa lihat. Ini adalah pembayaran bunga dari simpanan anggota. Kalau misalnya ada koperasi lain yang taruh uangnya di koperasi kita, nah kita juga harus bayar bunga simpanan sama kayak anggota. Nah, ini dalam kurung karena X ya atau X dalam kurung karena uang keluar minus ya ini keluar. Lalu ada penerimaan utang pinjaman kepada pinjama pihak lain ya. Kalau misalnya pihak lain utang lalu membayar. Kalau ini kita menerima, yang ini positif. Pembayaran utang pinjaman kepada pihak lain. Jadi ini terima, ini kita bayar. Nah, ini juga pembayaran bunga utang pinjaman kepada pihak lain ya. Nah, teman-teman, ini adalah akun-akun dalam kegiatan operasional. Nah, ditambah dengan ada biaya imbalan kerja. Nah, ini imbalan kerja ini untuk koperasi, pengurus, pengawas, dan karyawan itu masuk dalam kategori imbalan kerja. Ada imbalan kerja contohnya pesangon dan lain-lain yang selain pesangon. Nah, pesangon ini biasanya karyawan itu dibayar 12 bulan. Jadi kalau misalnya periode kerja 1 Januari, lalu kita keluarkan 1 Januari tahun berikutnya, nah harus menerima pesangon. Jadi ini harus diketahui oleh para pengelola, ya, para pekerja, sehingga bisa memperoleh informasi atau mendapatkan imbalan kerja. Nah, ini harus disisipkan. Ada biaya yang dikeluarkan oleh koperasi untuk kebutuhan bekerja tadi, ya. Ini uang keluar. Lalu ada biaya operasional, ada biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Tadi ini sudah disebutkan ada misalnya pembayaran gaji dan lain-lain ya, air, listrik, segala macam biaya yang terjadi karena kegiatan operasional. Nah, ini adanya di kegiatan operasi. Sedangkan untuk kegiatan investasi tentu ini adalah perolehan aset tetap. Aset tetap ini kita beli aset tetap ya. Jadi eh, misalnya perolehan aset tetap itu ada tanah, bangunan, kendaraan dan lain-lain. Lalu ini kita pelepasan aset tetap ya. Kita menjual atau apa aset tetap yang ada. Ini juga
aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud itu misalnya aplikasi yang digunakan untuk sistem ya, untuk kegiatan koperasi itu tidak berwujud, tetapi itu kita membeli ya, kita perolehkan dengan mengeluarkan uang. Lalu ini berikut tentang kegiatan pendanaan. Pendanaan ini tentu adalah penambahan modal untuk koperasi dan hal ini adalah modal sendiri ya. Itu ada simpanan pokok atau kita ini kenal di SAK-EP itu dikenal dengan modal tetap. Lalu simpanan wajib adalah modal tambahan. Saya pikir teman-teman yang bergerak penggiat koperasi udah paham simpanan pokok itu seperti apa. Nah, simpanan pokok itu adalah tanda keanggotaan yang dibayar sekali ya dan nilainya sama semua. Satu anggota dan anggota lain itu nilainya sama. Ini tanda kepemilikan di sini. Sedangkan simpanan wajib atau modal tambahan ini adalah ada aktivitas atau keaktifan partisipasi dari anggota tersebut ya menyadari untuk kewajibannya membayar simpanan wajib. Makanya di simpanan wajib itu wajib bayar tiap bulan dan ini nominalnya boleh berbeda. Lalu ini setelah kita menerima ada pengurangan. Pengurangan kalau ada anggota yang keluar, maka tentu akan menarik simpanan pokok maupun simpanan wajib. Lalu berikut adalah pembagian SHU ya. Ada SHU yang dibayarkan dan ini akan kita lihat bahwa kenaikan arus kas dan minat itu ada naik turun ya plus atau minus sehingga ini nanti kita saldo akhir. Nah teman-teman untuk mengetahui cara menghitung arus kas itu di video kami yang lain itu kurang lebih kalau sak EP dan sak etap itu tidak terlalu berbeda sehingga bisa teman-teman Bapak Ibu peroleh di video kami tentang menghitung arus kas. Terima kasih sudah menonton, menyaksikan. Jangan lupa share dan juga komen. Dan jika video ini belum bisa menjawab kebutuhan Bapak Ibu, kami akan lanjutkan di video part 2 untuk menghitung laporan keuangan menggunakan angka nominal. Sekali lagi bahwa ini copy paste dari Permenkop nomor 2 tahun 2024. Jadi ini kita menjelaskan, tapi untuk lebih rincinya sebaiknya Bapak Ibu membaca secara keseluruhan. Kami akan memberikan tutorial bagaimana membuat laporan keuangan itu di next video. Sampai jumpa dan kiranya Bapak Ibu tetap semangat dalam mengelola koperasi.